Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi di channel YouTube-nya Ibu Siti. Hari ini kita akan belajar masih di tema 8, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Nah, kira-kira di pembelajaran keempat ini ada apa aja ya materinya? Jadi kalian harus simak video pembelajaran berikut ini. Pada halaman 78 di sini ada Udin dan teman-temannya sedang berlatih tari. Udin dan teman-temannya berlatih di rumah Udin. Lalu mereka dilatih oleh Kakak Mutiara. Sebelumnya ada percakapan Ibu dan Udin ya, kita baca sama-sama. Sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitar ya nak. Jika lantai masih licin, pel dulu ya nak, nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Hati-hati juga dengan benda-benda yang mudah pecah, nanti pecahannya bisa melukai kaki, kata ibu. Lalu Udin menjawab, "Ya Bu, kami akan memperhatikannya." Kita dapat simpulkan dari percakapan itu bahwa sebelum kita berlatih tari di rumah, kita harus memperhatikan keadaan sekitar, seperti apakah lantainya sudah bersih atau belum. Lalu kita juga harus berhati-hati supaya tidak ada barang-barang di rumah yang tersenggol saat kita menari. Tadi Udin dan teman-temannya sudah mulai latihan tari. Mereka itu membentuk pola lantai saat menari. Kira-kira apa sih pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerakan tari. Pola lantai juga dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Tahukah kalian pola lantai itu banyak jenisnya loh? Ada pola lantai lurus ke samping atau pola lantai horizontal. Nah, pola ini penarinya berbaris membentuk garis lurus ke samping seperti tari saman yang berasal dari Aceh. Kita lihat begitu kompaknya para penari tari saman. Yang kedua, ada pola lantai lurus atau pola lantai vertikal. Nah, pada pola lantai ini penari membentuk garis lurus ke depan atau ke belakang atau sebaliknya. Kita bisa lihat ada tari Yospan yang berasal dari Papua. Gerakannya lurus ke depan, setiap penarinya berbaris. Lalu yang ketiga ada pola lantai berbentuk huruf V. Pola lantai ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk tari rakyat dan tari tradisi dari berbagai daerah, memberi kesan yang lemah lembut, seperti tari gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Selatan. Kita lihat videonya, begitu anggun dan lemah lembutnya setiap para penari. Lalu ada pola lantai yang keempat yang berbentuk lingkaran. Nah, pada tarian ini setiap penari membentuk lingkaran seperti tari kecak yang berasal dari Bali. Lalu yang terakhir ada pola lantai serong ke kiri dan serong ke kanan, atau bisa disebut pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, para penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri, seperti tarian Maumere yang berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT.
Itulah contoh pola lantai pada gerakan tari yang ada di daerah Indonesia. Sebenarnya gerakan tari di Indonesia itu begitu banyak dan sangat-sangat indah, namun ibu hanya mengambil beberapa contoh saja. Lalu sekarang kita menghitung lama waktu kegiatan. Kegiatan di sini kegiatan tari yang dilakukan oleh Udin bersama teman-temannya. Kalian bisa lihat contohnya ada di halaman 84 nomor 1. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat di halaman 84 ada gambar 2 jam. Jam yang pertama tidak ada jarum jamnya sama sekali. Sedangkan gambar yang kedua lengkap ada jarum jamnya. Ada penunjuk detik, ada penunjuk menit, ada penunjuk jam yang paling pendek. Nah, lalu kalian ditugaskan untuk menghitung berapa menit kegiatan berlangsung. Kemarin kalian sudah menghitung kegiatan selesai atau kegiatan akhirnya. Sekarang giliran kalian menghitung waktu mulai latihannya. Jadi kalau misalnya di gambar yang pertama kosong, lalu gambar yang keduanya ada jarum jamnya, dan ada keterangan lama waktu kegiatan selama 2 jam, sehingga kalian hitung mundur. Kita lihat kalian hitung mundur selama 2 jam. Hitung ya, 1 jam, lalu 2 jam. Jadi kegiatan berlangsung mulai pukul 8 pagi. Kalian langsung gambar. Sehingga waktu kegiatannya mulai pukul 8. Lalu kalian hitung lama waktu kegiatan selama 2 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sehingga kalian kalikan 60 dikali 2. 0 dikali 2, semua bilangan yang dikali 0 hasilnya 0. Lalu 2 dikali 6 hasilnya 6-nya berarti ada 2, sama dengan 12. Jadi lama waktu kegiatannya adalah 120 menit. Bagaimana videonya? Apakah kalian sudah mengerti? Sehingga jawabannya itu mulai latihannya pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi lama kegiatan selama 2 jam itu sama dengan 120 menit. Lalu sekarang kalian kerjakan halaman 82, 84 hingga 86 ya. Semoga kalian tetap semangat. Sekian dulu video dari Ibu. Kalian harus tetap jaga kondisi, jaga kebersihan juga. Stay at home ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.